Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan sehat pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala SD Negeri Kalijaran nomor 1 Ibu Sus Erna Windartati SPD SD. Yang saya hormati penyelenggara diseminasi Ibu Lutfi Mukarimah SPD SD, serta hadirin yang berbahagia. Acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif Rabu 25 Oktober 2023 dimulai. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Kalijaran nomor 1 kepada Ibu Sus Erna Windartati SPD SD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami banggakan, penyelenggara diseminasi aksi nyata budaya positif, dalam hal ini calon guru penggerak yang kami hormati dan kami banggakan juga, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kalijaran 1 selaku peserta diseminasi aksi nyata budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak
dari SD Negeri Kalijaran 1. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, antara lain yang merupakan rahmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semuanya bisa menghadiri, bisa berada di dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, adanya kegiatan seperti ini, yaitu diseminasi yang diselenggarakan atau yang dipandegani oleh calon guru penggerak, dalam hal ini Ibu Lutfi Mukarimah. Kami sangat mendukung dan sangat berbahagia. Karena apa? Budaya positif yang sudah diberikan, sudah dilaksanakan dalam bentuk aksi nyata, khususnya di kelas Bu Lutfi Mukarimah itu sangat bermanfaat, sangat bagus ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang sudah bagus ini dapat diimplementasikan, dapat diterapkan dan dapat ditularkan ya, digerakkan lagi di kelas-kelas lain ya, seluruhnya yang ada di sekolah kita, agar tidak hanya anak-anak yang berada di bawah bimbingan Bu Lutfi Mukarimah, tetapi akan merambah ya, meluas kepada seluruh peserta didik yang ada di SD Negeri Kalijaran 1. Kiranya hal-hal yang seperti ini patut kita contoh ya, patut kita teladani, sangat kami support ya, karena dengan adanya budaya positif ya, pasti anak-anak insya Allah terhindar dari kegiatan-kegiatan yang perilaku yang tidak diharapkan oleh Bapak dan Ibu guru pada khususnya dan di dunia pendidikan pada umumnya. Oleh karena itu, sekali lagi kami sangat mendukung adanya aksi nyata tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD Negeri Kalijaran 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat memotivasi, dapat menggerakkan guru-guru lain untuk mengikuti kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Lutfi Mukarimah. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyampaian materi penerapan budaya positif oleh Ibu Lutfi Mukarimah SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalijaran 1, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kalijaran 1 dan SD Negeri Kalijaran 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas acara
diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Hari Rabu 25 Oktober 2023. Selanjutnya sholawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah di Kalijaran 1. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, yang pertama sebelumnya saya memperkenalkan diri, sudah kenal saya Ibu Lutfi Mukarimah SPDSD dari SD Negeri Kalijaran 1. Saya CGP angkatan 9 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, di sini yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tepuk semangat dulu biar kita siang-siang begini habis mengajar panjenengan masih menyempatkan untuk mengikuti diseminasi aksi nyata saya. Yuk semuanya tepuk semangat. Siap, mantap Pak Sudi. Nah, inilah Bapak Ibu guru hebat. Nah, untuk selanjutnya saya punya pertanyaan pemantik. Panjenengan hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak? Nggak apa-apa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik. Nah, nanti setuju dan tidak setujunya kita bahas di sesi berikutnya. Nah, di sini saya akan membacakan tentang konsep utama modul 1.4 budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, teori kontrol. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, kita ulas satu persatu. Yang pertama ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi. Ini adalah kata yang susah diucapkan, tapi maknanya ini sangat bagus, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid atau siswa. Nah, di sini ya sesuai dengan kondisi siswa. Nah, dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sendiri Bapak Ibu guru sudah tahu Nah, kita sudah menginjak ke kurikulum merdeka. Yang pertama ada apa? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang keempat, kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Ya semuanya kita nyanyi ya, nyanyikan untuk ice breaking. Profil pelajar Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, iman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini
atau sebelum mulai pembelajaran kepada siswa. Yang di sini selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif ini adalah teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini makna disiplin adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang selanjutnya ada semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku yang kita lakukan otomatis memiliki tujuan, B. Nah, di sini ada teori motivasinya. Teori motivasinya ini adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya, terbagi dari dua motivasi. Motivasi ekstrinsik sendiri itu ada dua. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini ekstrinsik. Yang selanjutnya ada motivasi intrinsik. Oh, ada yang ketiga ya, maaf, ini yang ketiga. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi intrinsik ini ada juga nilai-nilai kebajikan universalnya dan ada juga keyakinan kelasnya. Nanti kita bahas ya. Nah, untuk selanjutnya ada model berpikir menang-menang. Nah, yang selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat ada pemantau, dan yang kelima ada manajer. Nah, di sini nanti ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu disiplin positifnya. Yang selanjutnya ada realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan dan kebebasan. Nah, kita bahas di sini disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya ada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa rayuan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini disiplin positif ini menumbuhkan rasa kesadaran diri. Jadi tidak ada yang namanya rayuan, ancaman atau hukuman. Dari kedisiplinan positif intrinsik, betul. Jadi dari keteladanan kita atas kedisiplinan kita yang positif akan memberi dampak kepada anak didik kita. Ya, tanpa rayuan, tanpa ancaman atau hukuman akan meningkatkan kedisiplinan dengan sendirinya. Untuk yang selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini adalah seperti sandang, papan, pangan. Kita pasti membutuhkan semua itu ya. Nah, selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ada kasih sayang dan rasa diterima untuk siswa. Biasanya kalau di kelas mereka hanya ingin didengarkan, mereka ingin diberi perhatikan, betul, diperhatikan, diberi kasih sayang. Mungkin di rumah mereka tidak mendapatkan semua itu dari orang tua. Mungkin yang tinggal bersama nenek, tidak bersama orang tua dengan keluarga yang lain.
mereka bercerita kepada kita hanya membutuhkan ingin didengar, diberi kasih sayang. Oke. Yang selanjutnya ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini kebebasan. Kebebasan itu anak merasa di sekolah ini kepinginnya bebas. Terlalu banyak PR, terlalu banyak PR, ya. Belajar itu juga kehitungannya itulah. Nah, ini anak sebenarnya menginginkan kebebasan, tapi ini pintar-pintarnya kita sebagai pendidik, bagaimana cara memberikan pembelajaran yang menarik sehingga timbullah kesenangan. Kesenangan itu anak suka dengan pembelajaran yang menarik yang kita berikan. Selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia, motivasi ini apa sih? Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Kira-kira motivasinya apa ya? Bisa dibacakan ya? Ayo Bu Dwi, bacakan Bu. Yang pertama, motivasinya apa ya? 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa melakukan tindakan kedisiplinan karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Iya, terima kasih Bu Dwi. Yang pertama ini motivasinya untuk apa? Yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ternyata siswa ini jika dihukum mereka itu takut, memiliki rasa takut. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik karena misalnya anak itu terlambat. Nah, anak itu terlambat takut dihukum karena biasanya gurunya memberikan hukuman, ayo kamu membersihkan WC atau lari mengelilingi halaman. Nah, timbullah rasa takut anak untuk terlambat. Nah, selanjutnya yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya, ayo siapa yang bisa menjawab? Anak itu mengacungkan tangan, nanti bu guru beri hadiah. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, anak jadi mau menjawab, mau berpartisipasi, menjawab pertanyaan, ya, untuk mendapatkan hadiah yang diberikan oleh guru. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu siswa melakukan disiplin karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, dari diri sendiri. Contohnya misalnya, iya ya, itu anak yang terlambat saja diberi hukuman, saya tidak mau. Jadi mereka timbul rasa ingin berangkat lebih awal supaya tidak terlambat. Nah, kalau terlambat berarti nanti saya dapat hukuman, saya tidak mau. Nah, makanya itulah namanya motivasi intrinsik dari diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya konsep hukuman dan identitas gagal. Kenapa gagal? Ada hukuman dan penghargaan. Inilah akibatnya dari hukuman sendiri. Dari hukuman otomatis anak yang diberi hukuman akan merasa tersakiti. Yang pertama itu menyakitkan. Anak itu merasa tersakiti baik hatinya ataupun fisiknya. Hatinya misalnya, kenapa kamu terlambat? Harusnya kamu kan bangunnya lebih pagi. Otomatis anak merasa takut dan hatinya, iyalah aku domei. Padahal dia itu punya alasan tertentu. Kenapa? Nah, tetapi gurunya langsung marah-marah, langsung menghukum. Nah, selanjutnya tidak nyaman, menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Contoh gara-gara aku dihukum. Nah, nyaman apa tidak bagi anak? Tidak kan? Segala sesuatu menggunakan hukuman. Akhirnya anak merasa tidak nyaman. Selanjutnya siswa menjadi takut. Otomatis dengan hukuman pasti siswa menjadi takut. Selanjutnya ada memaksa dan siswa menyembunyikan kesalahan. Nah, ini sering kita jumpai, siswa menyembunyikan kesalahan. Bagaimana? Misalnya ada yang mencoret-coret tembok atau mencoret-coret meja. Ini siapa ya yang mencoret-coret ya?
tidak ada yang mau mengaku. Mereka menyembunyikan kesalahannya masing-masing karena mereka takut dihukum. Akhirnya membuat anak tidak jujur. Nah, selanjutnya siswa menjadi rendah diri. Nah, otomatis anak yang misalnya anak yang terlambat, nah kan dihukum sama guru. Nah, teman yang lain pasti mengejek. Makanya ya kalau berangkat itu dikasih jadi gak dihukum, teman anak akan merasa terintimidasi, iya apa tidak? Akhirnya anak itu merasa malu karena hukuman. Menjadi anak itu rendah diri. Selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan itu tidak selalu efektif ya. Penghargaan, kita memberikan penghargaan, ya bagus, oke. Tetapi untuk anak yang lain yang tidak bisa, mereka akan merasa rendah diri. Paling yang pinter. Nah gitu. Untuk yang selanjutnya merusak hubungan atau sifat iri. Nah ini merusak hubungan, jadi yang lain menjadi iri. Nah untuk yang selanjutnya apa ya? Iya, mematikan kreativitas. Iya, anak yang suka, kalau kadang pelajaran kok anak itu suka menggambar, ya menggambar, padahal itu sedang ada dalam imajinasi, terutama di kelas rendah. Kelas rendah 1, 2, 3 itu adalah proses anak-anak pada masanya sedang senang bermain dan bernyanyi. Makanya terkadang mereka dalam pembelajaran mereka bermain sendiri. Kenapa? Karena itulah dunia mereka. Pintar-pintarlah kita sebagai pendidik menyatukan antara permainan, menyanyikan, ya. Nah, dan menyatukannya ke dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya apa? Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini sering sekali ya. Kadang-kadang kita sudah mencegah untuk tidak menggunakan sistem ranking, tetapi orang tua meminta, berapa sih rankingnya? Berapa sih? Penasaran ranking berapa? Tetapi itu adalah akibat yang tidak baik bagi anak-anak yang berada di bawah. Ranking 1, 2, 3 oke, 10 besar oke. Tapi yang di bawahnya kita terkadang bagaimana caranya? Mesti kita mencari akal, gak apa-apa, gak ranking, itu juga sudah alhamdulillah bisa mengikuti. Akhirnya seperti itu, iya apa tidak? Nah itu terkadang menyakiti anak yang merasa di paling bawah. Aku ngesuk munggah apa ya, aku besok naik kelas apa enggak? Nah itu yang menyakitkan bagi anak. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Ya itu seperti tadi, akhirnya anak itu seolah-olah saya tidak berhak mendapatkan penghargaan lah karena saya ini adalah anak yang bodoh. Mesti yang dapat penghargaan ya cuma yang ranking 1, 2, 3. Nah, untuk selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi. Konsekuensi ini apa ya? Dibacakan coba Bu, siapa ini? Bu Wati, silakan Bu. 1. Penguatan jangka pendek. 2. Perlu monitoring berkelanjutan stimulus respon. Yang ketiga, siswa menghormati peraturan. Terima kasih. Ini tadi konsekuensinya dari disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan stimulus respon, dan siswa menghormati peraturan. Ya, ini konsekuensi yang menguatkan anak ya untuk selalu disiplin, tapi jangkanya masih pendek. Nah, perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ini monitoring kita sebagai monitoring yang berkelanjutan harus telaten mendisiplinkan anak dan menjadi teladan untuk anak. Selanjutnya siswa menghormati peraturannya. Ini perlahan-lahan siswa akan menghormati peraturan. Yang selanjutnya ada restitusi. Coba Bu Windaria. Restitusi ada apa saja Bu? Siswa bertanggung jawab atas perilakunya. Iya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Iya. Siswa menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, dari kontrol, bahwa dirinya lah yang memegang kontrol atas dirinya sendiri. Iya. Orang lain tidak bisa mengontrol dirinya, tapi dirinya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Gimana ya bahasanya sudah jauh. Apa Bu? Tanya Bu. Siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Iya, saya tanya Bu. Dari restitusi ini, pengertian panjenengan restitusi untuk siswa itu bagaimana?
restitusi untuk siswa tujuannya sangat baik karena membuat siswa itu menyadari kesalahannya sendiri. Iya, betul. Jadi setelah dia menyadari kesalahannya, dia kemudian mencari solusi apa yang harus ia lakukan agar ia tidak lagi membuat kesalahan itu dan menjadi anak yang lebih baik di kemudian hari tanpa harus disuruh oleh siapapun. Gitu. Berarti kesadaran sendiri ya? Kesadaran sendiri tanpa Iya betul. Jadi dia berusaha untuk membangun kesadarannya sendiri. Iya. Terima kasih Bu Windara. Tepuk tangan untuk Bu Windara ya. Masukannya sangat bagus sekali. Untuk selanjutnya di sini saya punya konsep disiplin restitusi. Nah, tadi sudah dijelaskan apa sih restitusi itu sama Ibu Windara. Nah, sekarang saya punya pengertiannya. Pengertian restitusi. Kita baca bareng-bareng ya Bu. Restitusi itu apa? Ayo, pengertian restitusi apa ya? Proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Iya, di sini dan menurut konsep tahun 2004 ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan ya sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, di sini juga ada ciri-ciri restitusi. Coba sebutkan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, Bapak-bapak nih, yang pertama. Menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ya, selanjutnya. Memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya. Tawaran bukan paksaan. Ya, selanjutnya kembali lagi. Ya, Bapak-bapak. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya. Kembali lagi. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, demikian tadi ciri-ciri restitusi. Menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Nah, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini terkadang yang sangat sulit ya kita lakukan, apalagi terhadap anak-anak kita ya. Tawaran bukan paksaan. Nah, di sini kita menawarkan, kamu mau bagaimana terhadap anak-anak? Nah, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, mereka membutuhkan apa sih? Nah, mereka melakukan tindakan seperti itu, kamu melakukan tindakan seperti itu, kamu butuh apa? Nah, kita melakukan tawaran tuh, mendekatkan kepada anak, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kita dengan adanya restitusi, kita mengarahkan karakter apa sih dan bukan tindakan, tapi kita mencari karakter anak itu bagaimana, kita mempelajari karakter anak itu bagaimana, dan kita harus berbuat apa. Bukan hukuman fisik ya. Yang selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini nanti kita bahas penguatan dan fokus pada solusi. Jadi di sini kita tidak menghukum, tidak mencari kesalahan, tapi kita mencari solusi bagaimana supaya anak itu lebih baik. Nah, di sini saya punya kasus. Ini ada perbedaan contoh kasus. Kasus saya yang pertama, siswa sering tidak mengerjakan PR. Siswa sering tidak mengerjakan PR, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Guru menghukum siswa dengan hormat bendera 10 menit. Kira-kira ini menyakiti apa tidak? Iya ya, anak-anak tidak diperbolehkan. Anak dipek kepanasan di bawah tiang bendera selama 10 menit. Kita saja terkadang iya ya, jalan saja atau upacara saja kita merasa pusing, apalagi anak dihukum di bawah tiang bendera. Tidak efektif nih hukuman ini. Selanjutnya guru marah dan murid menjadi takut. Efektif apa tidak? Efektif apa tidak nih hukuman ini? Menjadi trauma nih, tidak efektif. Setuju apa tidak? Iya, tidak setuju. Harusnya guru masa marah-marah, selalu marah-marah ya kepada anak. Ini tidak efektif. Akhirnya anak jadi takut. Aku pedih kayak pak guru kayak bu guru kayak ladak banget maring aku. Iya, gitu akhirnya. Selanjutnya menghukum siswa untuk bersih-bersih halaman sekolah. Setuju apa tidak ini? Ada yang setuju dan tidak? Oke, menghukum siswa bersih-bersih halaman sekolah tentunya dengan pengarahan kita.
konsekuensinya sekarang. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Ini bagaimana? Setuju atau tidak? Konsekuensi ini mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Kamu tidak mengerjakan PR, ya sudah. Kalau begitu nanti jam istirahat kamu kerjakan. Iya, nanti malah tidak efektif karena anak sudah capek waktu belajar. Oh begitu, baik. Berarti tidak setuju nih, ini tidak efektif. Nah selanjutnya, guru tegas dan siswa menghormati guru. Setuju atau tidak? Guru bertindak tegas sehingga membuat siswa menjadi menghormati guru. Tidak juga. Nah, kurang efektif nih. Nah, makanya kita ada restitusi. Nah, di sini bagaimana? Apa itu yang harus kita lakukan dalam restitusi ini? Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini restitusi ini setuju kita lakukan? Itu kan berarti pendekatan. Iya, pendekatan. Masalahnya. Iya, tanpa ada hukuman ini. Ya, berarti kita setuju ini di restitusi ini. Ya, sekarang kita bahas teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Itu termasuk apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Jangan ya, kalau push up kita sendiri saja push up terkadang badannya menjadi sakit, apalagi anak-anak. Iya. Oh betul. Bagus. Tapi untuk anaknya push up 15 kali itu ada hukuman fisik yang menyakitkan. Boleh latihan ya, mungkin untuk ya tadi ada push up yang setuju. Kalau itu hanya untuk latihan kesehatan boleh, tapi kalau misalnya dikarenakan karena tidak menggunakan masker kok disuruh push up, kan anak-anak belum siap gitu. Jadi dalam kegiatan jam olahraga mungkin seperti itu. Jadi ini tetap termasuk hukuman. Iya betul sekali, ini termasuk hukuman karena ini tidak dalam posisi pembelajaran yang sesuai. Dia hanya tidak memakai masker. Mungkin kalau pembelajaran olahraga itu sudah ada teori-teorinya yang dilakukan oleh guru olahraga tersendiri. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk apa ini? Konsekuensi. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat teman belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maaf, ini tidak mengenakan. Anak tidak menggunakan sepatu warna hitam, ada pleret putih. Anak itu dihukum untuk mengenakan atau melepaskan apa? Sepatu, tidak bersepatu dalam satu hari pembelajaran itu di sekolah. Nah, karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Masa anak disuruh melepas sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam semua, ada pelernya putih, ya, sama guru dihukum. Kamu udah gak usah memakai sepatu dah 1 hari ini dalam pembelajaran, gak usah, karena kamu tidak menaati peraturan, yaitu menggunakan sepatu hitam. Nah itu hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini apa ini? Konsekuensi. Nah inilah baru konsekuensi karena sesuai dengan pelajaran PJOK. Mungkin mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Jadi di konsekuensinya dalam pembelajaran PJOK yaitu lari 2 kali ya. Selanjutnya, saya punya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Mari kita bahas. Ya, di sini ada identitas yang sebagai penghukum. Nih, yang pertama guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk ya. Menunjuk-nunjuk serta menyakiti, menyindir anak. Nah, guru berkata,
Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu rasakan akibatnya. Nah, ini sebagai penghukum. Hasilnya memberontak dan menyalahkan orang lain. Anak itu jadi berontak, ya, suka menyalahkan orang lain, berbohong. Saya punya kasus nih seperti ini. Anak yang suka menyalahkan orang lain dan suka berbohong, mungkin karena tidak percaya dirinya mereka, ya, percaya dirinya dia. Nah, selanjutnya kaitan dengan dunia yang berkualitas ini, murid melakukan melelahkan guru di luar dunia berkualitas, melelahkan guru di luar dunia yang berkualitas. Selanjutnya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya gurunya disepelek, karena kebiasaan marah-marah. Okay? Nah, dampaknya mengulangi kesalahan. Selanjutnya ada pembuat orang merasa bersalah, ya. Berceramah dengan mengatakan, seharusnya, terus ibu jadi kecewa nih karena kamu melakukan ini. Seharusnya kamu nggak seperti itu. Nah, kamu harusnya sudah tahu ibu itu lelah sekali. Nah, makanya ibu stres. Nah, hasilnya nanti anak itu jadi menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Nah, selanjutnya murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Nah, murid berkata, maafkan saya bu. Akhirnya anak itu meminta maaf, tapi anak menjadi rendah diri. Nah, di sini sebagai teman. Selanjutnya sebagai teman. Nah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan ini demi ibu. Nanti ibu dimarahin, temannya dimarahin ibu kelas sekolah. Ayolah bersahabat sama bu guru. Nah, ini sebagai teman. Ayo masuk, nanti bu guru dimarahin bu kepala sekolah. Kamu jangan keluar. Bu guru sedang ke kamar mandi. Nah, itu sebagai teman, ya. Kita tidak sadar ya bahwa kita sudah menjadi teman untuk anak-anak. Terkadang, ayo kerjakan ini, nanti kalau sudah dikumpulkan, nanti kamu itu jadi dapat nilai yang bagus. Nanti guru kasih deh, nilai yang bagus deh, atau nanti guru kasih hadiah deh, gitu. Nah, itu secara tidak langsung ya kita adalah menjadi teman bagi anak-anak. Tapi hasilnya anak menjadi ketergantungan, ya. Nah, selanjutnya murid juga meletakkan guru ini sebagai yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Seolah-olah kepentingan banget. Bu guru gue penting banget loh, karena bu guru gue kayak kancaku, senang kalau pembelajaran bu besok bawa HP lagi ya. Iya. Nah, makanya itu bu besok belajarnya yang kayak gini ya. Iya. Nah, itu seperti teman karena mereka merasa nyaman dengan kita. Nah, selanjutnya saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Nah, selanjutnya dampaknya ini lemah dan tidak mandiri. Anaknya tergantung. Nah, kalau anak itu sudah tergantung kepada kita, otomatis anak itu tidak mau berpikir lebih jauh lagi ya. Mereka pulang tadi bu guru. Nah, selanjutnya ada pemantau untuk guru berbuat, yaitu menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Nah, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Mereka menyesuaikan diri bila diawasi, tapi jika tidak diawasi, mereka ya kembali lagi seperti semula, ya. Pating selarah, kelas ditinggal sebentar, terus ribut, ya. Nah, karena mereka cuma merasakan guru itu hanya sebagai pemantau. Selanjutnya, murid ini meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Nah, murid berkata, berapa banyak binatang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, dampaknya menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Selanjutnya sebagai manajer, yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya ini menguatkan pribadi. Nah, selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Selanjutnya dampak muridnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya di sini ada perbedaan contoh kasus.
Sering ya siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, yang pertama penghukum, patuhi aturan sekolah, kemudian silahkan bersihkan sampah. Nah, itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru mengingatkanmu, Bu Guru kecewa sama kamu karena kamu tidak pernah mendengarkan. Nah, ini membuat anak menjadi merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah teman. Ayo yang tertib, buat Bu Guru bangga ya. Kali ini kamu tidak apa-apa bersalah. Nah, ini saya melakukan restitusi sebagai teman. Nanti ada videonya. Yang selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, yang selanjutnya manage. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, di sini ada keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama apa ya? Melibatkan semua warga ke kelas. Yang kedua disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang selanjutnya berupa pernyataan universal. Yang selanjutnya lebih abstrak dari peraturan. Nah, ini kemarin saya membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama saya lakukan yaitu berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas. Saya membuat keyakinan kelas dengan siswa dan bukan peraturan yang saya buat, tetapi peraturan dengan siswa yang membuat sendiri. Nah, mereka membuat keyakinan sendiri, nanti menggunakan sticky note atau papan kertas yang ditempel, ya. Terus nanti anak menempelkan di kertas manila. Nah, ini ada videonya ya, disimak videonya. Ini pada saat saya membuat keyakinan kelas dan anak menempelkan satu persatu. Ini tadi kegiatan salah satu kegiatan restitusi, membuat keyakinan kelas yaitu menempelkan. Nah, ini keyakinan kelas 3 SD Negeri Kalijaga 1 dan saya rangkum pertama menjadi disiplin, yang kedua ada jujur dan tanggung jawab, yang ketiga belajar dengan sungguh-sungguh, yang keempat hormat dan patuh kepada guru, yang kelima rukun dengan teman. Sebenarnya mereka banyak sekali menulisnya. Disiplin, mereka hanya menulis tidak terlambat sekolah, jujur dan tanggung jawab, tidak menyontek, ya. Terus belajar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan pembelajaran saat guru menerangkan. Yang selanjutnya hormat dan patuh kepada guru. Nah, ini anak hanya mengatakan berkata yang baik atau sopan terhadap guru. Nah, terus rukun dengan teman. Nah, ini mereka menulisnya rukun dengan teman ini tidak mengejek teman. Terus saling menyayangi. Nah, kita simpulkan dengan rukun dengan teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada segitiga restitusi, ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal yang sama yang bisa kita lakukan. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah dan semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, nanti saya contohnya yang berikan contoh penerapan segitiga restitusi. Nih, saya punya siswa yang datang terlambat. Pada hari Kamis, Reflan Saputra datang terlambat ke sekolah. Ia datang saat jam pelajaran dimulai. Reflan Saputra datang terlambat dikarenakan menonton televisi sampai malam sehingga bangunnya kesiangan. Nah, ini saya punya videonya.
kesiangan juga harus dengan program ya supaya nggak terlambat ya. Dan sekarang program kamu. Ini tadi ya anak yang datang terlambat ya. Tapi karena saya belum memulai pelajaran, jadinya anak duduk kembali. Nah, di sini saya melakukan segitiga restitusi. Ternyata segitiga restitusi sering kita lakukan tanpa kita sadari, ya. Kita memberikan solusi kepada siswa tanpa kita sadari. Nah, di sini saya mengatakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, itu tadi segitiga restitusi yang saya lakukan kepada anak Reflan yang sering terlambat ke sekolah. Ternyata anak ini bangunnya kesiangan karena menonton TV sampai larut malam. Nah, di sini saya menanyakan apa kesalahannya, kenapa kok bisa terlambat? Ternyata dia itu menonton televisi sampai larut malam. Nah, di sini saya menanyakan kira-kira keyakinan apa ya yang sudah kamu buat? Datang tepat waktu. Nah, sudah membuat keyakinan kelas, tapi dia itu melanggar. Di sini saya mencarikan solusi dengan cara memberikan restitusi supaya anak ini tidak terlambat lagi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penerapan budaya positif di SD Negeri Kalijaran 1. Nah, di sini saya penerapannya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, di sini anak biasanya bersalaman, baik pada awal pemberangkatan sekolah, pada waktu tiba di sekolah, bersalaman kepada guru yang sudah berangkat ya. Nah, mereka semangat sekali untuk bersalaman dengan senyum, dengan sopan dan santun. Dan setelah upacara bendera, nah selanjutnya jika ada guru yang sedang duduk atau berdiri atau berpapasan, mereka menundukkan atau mengatakan budaya positifnya permisi, ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada literasi. Nah, literasi ini sudah dibiasakan di SD Negeri Kalijaran 1 oleh masing-masing guru sebelum pembelajaran ataupun di dalam pembelajaran ataupun pada waktu istirahat. Nah, selanjutnya ada membaca Asmaul Husna. Membaca Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini sudah setiap hari ya kita lakukan, makanya di sini sebagai pembiasaan yang positif. Nah, ini ada kelas 4. Selanjutnya ada kegiatan Sabtu Sehat. Ya, Sabtu atau Jumat Sehat biasanya kita senam ya, yang dibimbing oleh Ibu Endang Sari Astuti, guru kelas 4 nih. Iya, ini ada anak-anak kita yang lucu-lucu ini ya. Mereka semua bersemangat ya
mengikuti senam yang dibimbing sama Ibu Endang. Nah, selanjutnya ada kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan. Nah, di sini ada Pak Guru Agama berkolaborasi dengan guru kelas atau masing-masing guru ya untuk melaksanakan Hari Besar Keagamaan. Selanjutnya di sini, nah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, semoga sesi belajar kita kali ini bermanfaat ya. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari segitiga restitusi tadi atau dari materi yang saya sampaikan tadi, adakah pertanyaan ya? Oh iya, dari Ibu Rumi, silakan Bu Rumi. Baiklah, perkenalkan saya Rumiati dari SMP 3 Jalan 2. Saya mau bertanya, bagaimana sih caranya menerapkan disiplin positif pada anak yang suka membuang sampah sembarangan? Disiplin positif pada anak yang suka membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kita sebagai pendidik tentunya yang pertama kita menjadi teladan atau menjadi contoh yang baik. Nah, di sini kita harus melakukan pembiasaan terlebih dahulu. Kalau kita melakukan membuang sampah pada tempatnya, otomatis anak akan melihat, akan meniru, karena anak adalah peniru bagi gurunya. Nah, maka dari itu kita harus memberikan motivasi juga kepada anak-anak supaya anak itu mengerti, nanti kalau kamu buang sampah sembarangan jadi apa? Tempatnya bagaimana? Kotor, terus jadi apa? Banyak nyamuk, Bu. Nyaman apa tidak? Tidak. Nah, dengan seperti itu akan menumbuhkan motivasi kepada anak untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Nah, itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak? Ya, cukup. Sudah cukup jelas tadi? Sudah. Oke, ya. Terima kasih ya. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti kalau saya mengatakan guru penggerak, salam guru penggerak, dengan mengikuti ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan ya. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu kita akan melakukan ice breaking. Oke, yang akan dipandu oleh Ibu Lutfi Mukarimah. Silakan. Ayo, biar nggak semangat, biar nggak tegang, kita ice breaking dulu. Ayo, kita ice breaking dulu ya, biar semangat ya, sambil goyang-goyang ya. Ayo. Goyang. Ayo, bergoyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, bergerak bahu. Tangan diputar-putar, berikan lalu.
kepada Ibu Lutfi Mukarimah SPDSD yang sangat luar biasa ya, atas penyampaian budaya positif di SD Negeri Kalijaran 01. Baiklah, demikian tadi acara penyampaian pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Lutfi Mukarimah SPDSD. Semoga dapat bermanfaat. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.